Halo guys, balik lagi di channel YouTube Tommy Airbrush. Apakah kalian berencana untuk mengecat mobil? Jika ada rencana, kalian wajib tahu nih hal-hal seputar cat atau repaint di bodi mobil. Proses pengecatan bukan hanya tentang penampilan saja, tapi juga melindungi kendaraan dari kerusakan akibat cuaca, goresan, dan korosi. Seperti owner mobil BMW 1 ini yang mau berinvestasi di mobil kesayangannya. Investasi tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga sebagai perlindungan ekstra pada bodi mobil. Selain pentingnya memilih bengkel cat, estimasi dan garansi juga harus dipertimbangkan guys. Seperti di bengkel kami juga berani kasih garansi buat kalian dan menggunakan bahan cat yang no kaleng-kaleng pastinya. Penasaran bagaimana proses kita untuk merepaint full eksterior bodi mobil dari mobil pertama kali datang sampai dengan selesai? Simak penjelasan berikut. Yo guys, ketemu lagi dengan gua Tommy, dan di belakang gua nih sekarang ada satu unit BMW yang rencananya nih bakalan kita custom, bakalan nanti kita akan rubah untuk warnanya dan juga rencananya bakal gua airbrush. Tapi nanti airbrushnya apa? Lo orang harus tonton video ini sampai habis. Di dalam video ini gua bakalan membuat satu proses yang untuk di mobil BMW ini, yang dimana kalau untuk mobil ini tadi warnanya biru tua, rencananya kita akan merubah menjadi warna biru muda. Dan juga kalau untuk dari si mobilnya sendiri, karena ini perubahannya untuk pewarnaannya rubah total, makanya kita harus bongkar untuk kayak panel-panelnya, lampu-lampunya, kemudian part-partnya semua yang nempel, rencananya bakalan kita buka semua. Setelah itu nanti kita baru masukin ke proses pengecatan dan juga baru ke proses nanti ke finishing. Tapi yang pertama-tama pas kita lagi pembongkaran, kita juga akan lakukan proses pengamplasan dulu. Untuk yang pertama kita akan cek nih untuk bodi-bodinya yang bagian yang gelombang dikit ataupun ada beberapa part yang maksudnya harus dirapikan, kita bakal rapikan dulu. Tapi kalau untuk basic dari si mobil BMW ini mah udah rapi banget, karena mobil ini adalah mobil collection item. Jadi memang untuk sang pemilik, ini adalah pemiliknya memang orang hobi, dia juga ngerawat mobilnya. Jadi mobil ini basically masih oke banget, masih mulus banget, tapi dia pengen aja untuk merubah warna supaya karakter dari si mobil ini bakalan tampil beda, dan juga untuk tampilan airbrushnya juga membuat mobil ini bakalan lebih sporty dan juga lebih keren lagi. Nah, yang pertama-tama nih setelah kita lakukan pembongkaran, nanti kita juga sambil melakukan proses pengamplasan, yang dimana untuk pengamplasan yang kita dikerjakan oleh beberapa tim kita. Setelah itu baru nanti mobil ini bakalan dibungkus semua, baru masuk ke proses pengecatan. Nah, di proses pengecatannya sendiri ini kita juga biasanya udah memixing color sebelum nanti kita deal dengan sang pemilik untuk pembuatan dari airbrush dan juga dari warna dasar. Ini kita biasa akan membuat satu sampel dulu. Sampel yang kita buat ini setelah cocok dengan sang pemilik, baru kita akan masuk ke proses pengerjaan, pengecatan dan juga finishing. Nah, biasanya kalau airbrush juga bisa kita udah tentukan dulu dari segi desainnya, dari segi warnanya, dan juga karakter yang pengen dimasukkan ke dalam mobil ini, sehingga pas udah jadi ini biasanya udah oke semua karena udah kita diskusikan dari awal. Nah, di dalam proses dari si airbrushnya sendiri ini kita juga harus, maksudnya harus detail, harus hati-hati. Setelah pewarnaan dasar mobil ini kan kita harus keep dalam keadaan bersih, karena kalau untuk kebersihan memang cukup aman karena kita proses nanti pengecatan semuanya ada di dalam oven. Nah, si oven ini memang menjaga supaya si mobil ini bisa tampil lebih bersih, untuk warnanya tidak kotor dan tidak terlalu berdebu. Nah, setelah proses warnanya selesai, sudah rapi, baru kita masukin ke proses airbrush. Di dalam proses airbrush ini adalah proses yang harus hati-hati, karena kalau misalkan warna dasarnya udah mulus, kalau kita ada salah airbrush sedikit, itu kita harus ngulang lagi tuh warna dasarnya. Nah, itu yang membuat airbrushnya itu maksudnya harus dikerjakan oleh orang-orang profesional, harus orang yang udah spesialis di bidangnya, sehingga di saat kita lagi naik airbrush itu bisa langsung rapi, bisa langsung detail, dan juga nanti hasilnya itu bisa perfect sesuai dengan keinginan sang pemilik. Nah, setelah proses airbrushnya selesai semua, ini kita baru akan melakukan proses ke finishing. Nah, di proses finishing ini kita juga cukup harus hati-hati karena banyak lampu-lampu, soket-soket yang kita cabut semua, dan juga banyak sensor-sensor yang kita cabut, baik bagian luar ataupun pada bagian interior seperti kayak dashboard, door trim, kemudian ada beberapa panel
panel-panel yang memang kita harus bongkar karena supaya prosesnya bisa pengecatan bisa sampai luar, dalam itu bisa perfect dan sempurna semua. Nah, setelah selesai semua kita akan pasang kembali untuk dari si kendaraan tersebut part by partnya seperti kayak lampu depan, lampu belakang, wing, bumper, kemudian ada beberapa panel-panel yang harus kita pasang. Sampai setelah semuanya selesai baru kita masuki ke bagian poles. Nah, di bagian poles ini juga harus hati-hati karena kalau untuk pemolesannya kita harus lakukan dengan tenaga profesional. Kenapa harus pakai tenaga profesional? Karena kalau misalkan kita polesnya sembarangan ataupun terlalu kencang, takutnya di bagian siku-sikunya itu terjadi kayak botak ataupun maksudnya scratch, cacat pada bagian sudut-sudut. Nah, itu yang membuat nanti kita harus ngesol kembali untuk tahap pengecatan dan juga tahap airbrush. Jadi ini memang benar-benar kompleks banget untuk pengerjaan dari si pengecatan mobil sampai ke airbrushnya, sehingga proses part by partnya, step by stepnya memang harus dikerjakan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya supaya nanti hasilnya bisa bagus, bisa maksimal, dan juga tentunya customer bisa puas. Kita bakalan lakukan proses pengecekan dulu sebelum nanti mobil ini benar-benar kita garap semua. Yang pertama-tama nih kita akan lakukan proses beberapa pengamplasan, dan juga setelah itu nanti rencananya mobil ini kita bakal bongkar semua nih pada bagian lampu depan, bumper depan, grill, kemudian ada beberapa panel-panel yang memang kita harus bongkar semua. Nah, pengecatan ini juga kita lakukan pada bagian depan dan juga pada bagian dalam. Jadi nanti di bagian dalam ini semuanya nanti kita akan lakukan cat ulang semua sampai ke sasis. Rencana juga nanti akan dibikin two tone color. Jadi sasisnya permintaan sang pemilik warnanya hitam sesuai dengan bullhead depannya, pada bagian dalam sesuai dengan warna bodi. Nah, ini juga nanti bakalan kita proses satu persatu supaya hasilnya itu bisa bagus dan juga bisa maksimal. Nih, yuk kita masuk ke bagian samping nih. Nah, pada bagian samping ini ada beberapa panel yang sebenarnya dia cuma ada gelombang sedikit banget, tapi kita juga supaya bisa nanti hasilnya bisa benar-benar flat, kita rapikan dulu, kita epoxy dulu tipis, kemudian kita gosok supaya rata, bisa bagus. Nanti setelah selesai semua baru kita ratakan semua nanti sampai ke bagian roof dan juga pada bagian belakang. Nah, untuk panel-panel seperti kayak spion, nanti karet-karet seperti ini, pelipit-pelipit kaca, kemudian handle, mirror, sen, juga nanti ini kita udah bongkar semua. Nanti tentunya pembongkaran belum sampai ke bagian depan, tapi tim kita lagi kerjakan semua untuk prosesnya supaya nanti hasilnya bisa bagus, bisa maksimal. Nah, lo orang harus tonton deh video ini. Nah, gue sekarang posisi lagi ada di belakang, bagian belakang mobil. Ini juga untuk proses pembongkaran kita udah bongkar semua nih, bumper, lampu-lampu, sensor-sensor. Nah, ini kabel-kabelnya nih. Dan juga pada bagian dalam ini bagasi kita juga bakalan ganti warna nih supaya nanti bisa warnanya seragam pas dibuka, karena kan rencananya bakalan kita rubah menjadi warna ice blue, warnanya lebih muda, dan juga nanti ada efek kameleon. Jadi kalau begitu kena sinar dia akan berubah menjadi warna sedikit gold dan pink. Nah, ini nanti cakep banget nih jadinya. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Nah, itu tadi penjelasan detail bagaimana kita menangani project full repair seperti mobil BMW 1 ini. Di setiap proses memang harus dikerjakan dengan detail dan profesional agar hasilnya juga sesuai dengan harapan customer. Bagi kalian yang mau repair di sini bisa banget guys. Kami berani kasih garansi dan hasil yang terbaik buat kalian. Seperti si BMW ini yang tampilannya berubah lebih maco dan sporty kan daripada sebelumnya. Untuk info cat bodi kendaraan bisa cek deskripsi video di bawah ya. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast.